PKS menunjukkan sikap oposisi terhadap pemerintahan sekarang, dan itu adalah sikap yang selalu disuarakan oleh Habib Rizik Syihab. Jadi kalau kita perhatikan statement HRS selama ini frontal terhadap pemerintahan yang ada, terhadap Presiden Jokowi, terhadap Megawati, terhadap PDIP, dan juga tentu saja aliansi mereka di istana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau mengubar berita yang pastinya disukai oleh partai politik yang ditunjuk, yaitu dari jakbarnews.com ya, Jakarta Barat ya. Tapi penting karena judulnya adalah HRS dukung PKS di 2024. Jimli Asyidiki, parpol lain mesti tahu diri, termasuk parpol Islam lain. Luar biasa ya. Kita bacakan ya. Jakbar News. Beredar potongan video Habib Rizik yang akan mendukung Partai Keadilan Sejahtera PKS di pemilu 2024. Dalam video berdurasi 24 detik itu, Habib Rizik akan memberikan dukungan suaranya untuk PKS. Masih menurutnya, PKS adalah partai yang tidak pernah berkhianat, meski sering dikhianati oleh koalisinya. Menanggapi video yang beredar di media sosial itu, Jimli Asyidiki ini adalah Ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama ya, periode 2003 sampai 2008, dan sekarang menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari DKI Jakarta. Ia mengatakan bahwa semuanya harus menghormati keputusan Habib Rizik yang sudah memutuskan pilihannya. Oleh karena itu, ia berharap partai yang berbeda pandangan untuk menghormati dan mengapresiasi karena sikap Habib Rizik yang sudah menentukan partai dukungannya. Sejak dulu sampai kini, makin jelas pilihan sikap politik HRS dan kawan-kawan. Tidak akan buat parpol baru, tidak bergabung parpol lain, tapi akan salurkan aspirasi via PKS. Bagus, pihak yang beda cukup hormati saja pilihan HRS dan kawan-kawan ini. Parpol lain mesti tahu diri, termasuk parpol Islam lain, bahwa HRS sudah bersikap. Cuit Jimli seperti dikutip jakbarnews.com Kamis 12 Oktober 2020, maksudnya 12 November ya. Sebelumnya, Jimli juga menanggapi kepulangan Habib Rizik. Menurutnya Habib Rizik dan FPI setelah penjemputan harus menghormati protokol kesehatan, mengurangi kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Apa yang disampaikan Jimli tentu terkait penyebaran virus COVID-19. Mengingat saat ini DKI Jakarta sedang melakukan PSBB transisi. Setelah Habib Rizik Syihab selamat kembali dengan jemputan massa yang spektakuler dan membuktikan pencintanya sangat banyak, maka tiba giliran untuk selanjutnya menghormati segala aturan protokol kesehatan dengan mengurangi kegiatan massal. Kita tunggu kearifan HRS, FPI dan ormas-ormas lain untuk ini. Apalagi atas namakan Islam, ujar Jimli. Seperti diketahui, Habib Rizik pulang ke Indonesia kemarin, 10 November 2020 dengan disambut ribuan simpatisannya.
Habib Rizik diagendakan akan melakukan sejumlah kegiatan, salah satunya menghadiri Maulid Nabi dan menikahkan anaknya. Sudah dilakukan ya. Tepatnya pada tanggal 13 November 2020, pentolan FPI itu akan menghadiri kegiatan acara Maulid Nabi yang diselenggarakan Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf di Jakarta Selatan. Sudah dilakukan ya. Jadi tidak perlu diulangi lagi. Insya Allah pada hari Jumat subuh tanggal 13 November 2020, saya dan kawan-kawan akan ikut salat subuh dan menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, katanya dalam tayangan video yang disiarkan langsung dalam YouTube Front TV Rabu 4 November 2020. Setelah itu Habib Rizik masih di tanggal 13 November 2020 kemudian akan pergi ke Bogor, Jawa Barat pada pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, itu hanya background ya, kegiatan yang sudah dilakukan. Tapi sebenarnya yang penting adalah kalau benar potongan video tersebut bahwa Habib Rizik akan menyalurkan aspirasinya ke Partai Keadilan Sejahtera, tentu hal tersebut merupakan kebahagiaan sendiri bagi PKS. Pilihan tersebut sebenarnya tidak heran ya, tidak mengherankan maksud saya. Kenapa begitu? Karena PKS sekarang ini justru satu-satunya partai yang menunjukkan sikap oposisi terhadap pemerintahan Jokowi. Sekarang memang ada 3 partai di luar istana, partai yang tidak tergabung atau bergabung dalam koalisi istana, yaitu PKS, kemudian PAN, dan Partai Demokrat. Di antara 3 partai ini, yang paling menunjukkan sikap oposisi sebenarnya hanya satu partai saja, yaitu Partai Keadilan Sejahtera. Demokrat dalam beberapa agenda menunjukkan sikap seperti itu, seperti misalnya dalam Undang-Undang Ciptaker ya, pengesahan Undang-Undang Ciptaker, Partai Demokrat atau fraksi Demokrat itu mengundurkan diri, walk out. Demikian juga ketika pengesahan Undang-Undang Minerba, Demokrat juga berkeberatan. Sementara PKS berkeberatan terhadap undang-undang yang berasal dari Perpu, yaitu Perpu nomor 1 tahun 2020 yang mengatur tentang pengendalian atau penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Sering disebut dengan Perpu Corona. Tapi sikap politik sehari-hari PKS memang termasuk yang kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Demikian juga Demokrat sesungguhnya. Adapun PAN, terlihat sekali PAN seperti ambivalen ya. Walaupun dia berada di luar istana, tetapi sikap PAN itu mendukung pemerintahan Jokowi walaupun tidak diberikan portofolio kementerian. Sikap politik PAN tidak konfrontatif. PAN sebenarnya menginginkan masuk dalam kabinet atau koalisi pemerintahan juga. Itu analisis banyak orang. Tetapi memang untuk kepentingan strategis ke depan, kalau presidensial threshold tetap dipertahankan, maka PAN harus ditinggalkan di luar. Karena kalau PAN dimasukkan ke dalam koalisi pemerintahan, maka nanti koalisi di luar istana akan kurang suaranya dari 20%. Kalau kurang dari 20%, sementara istana menguasai lebih dari 80%, maka akan sulit nanti menggelar Pilpres 2024 kalau koalisi istana ini tetap kompak. Tapi kalau koalisi istana misalnya pecah, katakanlah yang potensial untuk memisahkan diri itu Nasdem misalnya, Nasdem bisa menggandeng ya partai yang ada di istana sehingga cukup 20%, maka kemungkinan bisa 3 calon. Tapi kalau koalisi istana itu solid, maka hanya akan ada 2 calon dan PAN harus tetap berada di luar istana, karena kalau tidak suaranya kurang. Nah, kembali kepada dukungan Habib Rizik, sangat bisa dipahami kalau aspirasi politik Habib Rizik itu ke Partai Keadilan Sejahtera. 2 hal. Pertama,
seperti yang sudah saya katakan tadi, PKS menunjukkan sikap oposisi terhadap pemerintahan sekarang, dan itu adalah sikap yang selalu disuarakan oleh Habib Rizik Syihab. Jadi, kalau kita perhatikan statement HRS selama ini, frontal terhadap pemerintahan yang ada, terhadap Presiden Jokowi, terhadap Megawati, terhadap PDIP, dan juga tentu saja aliansi mereka di istana. Yang kedua alasannya, karena PKS adalah partai Islam atau berbasis massa Islam. Partai Islam lainnya atau berbasis massa Islam lainnya tidak menunjukkan sikap oposisi. Bahkan, misalnya kalau kita menghitung PKB partai Islam, maka PKB bagian dari kekuasaan istana. Demikian juga P3. Kalau kita menghitung misalnya partai apa lagi ya, misalnya PAN dianggap berbasis massa Islam, maka PAN justru tidak menunjukkan sikap oposisi walaupun berada di luar istana. Jadi pilihan untuk mendukung PKS adalah pilihan yang masuk akal. Pertanyaannya adalah, mengapa HRS misalnya tidak mau membentuk partai politik? Sebagaimana orang mengatakan, ya kalau jantan, kalau apa, buat dong partai politik. Itu yang sering disampaikan ke kami juga, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Katanya kalau mau bicara tentang kekuasaan, ya bikin partai politik dan ikut pemilu. Ya tentu tidak semudah itu. Kenapa tidak semudah itu? Membuat partai politik tentu sangat tidak mudah. Satu. Yang kedua, menyalurkan aspirasi politik memang tidak harus dengan membuat partai politik. Bisa jadi misalnya nanti akan ada aliansi strategis antara FPI dengan PKS. Justru disitulah nanti keleluasaan FPI misalnya dalam menyalurkan aspirasi. Kalau tidak cocok dengan PKS, ya bisa mereka menarik dukungan. Sementara kita tahu bahwa PKS adalah partai reformasi, partai yang mapan, sudah ikut dalam pemilu 1999 walaupun waktu itu namanya masih Partai Keadilan. Infrastruktur partainya sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke. Karena undang-undang pemilu mensyaratkan agar partai memiliki keterwakilan di semua provinsi, lalu 75% kabupaten kota di provinsi yang bersangkutan, lalu 50% di kecamatan di antara 75% provinsi yang menjadi persyaratan tadi. Ada persyaratan lainnya juga, kantor tetap, kepengurusan perempuan dan lain sebagainya. Nah, ini yang membuat partai seperti PBB misalnya, partai seperti PKPI misalnya, tidak gampang, tidak mudah untuk menjadi peserta pemilu, walaupun mereka sudah berkali-kali ikut dalam verifikasi partai politik di Komisi Pemilihan Umum. Sobat era sekalian, HRS dan PKS itu sesuatu yang tidak mengherankan kalau mereka cocok. Apalagi saya baca bahwa PKS mendukung revolusi akhlak HRS. Ya, ini yang namanya aliansi strategis. Tapi terlepas dari itu, sobat era sekalian, pertanyaannya adalah dengan dukungan HRS kepada PKS, apakah PKS nanti mampu menghadirkan calon presiden agar HRS dan FPI pun misalnya atau dengan simpatisannya juga bisa menyalurkan aspirasi dalam pemilihan presiden ke depan, yaitu 2024. Nah, ini yang tidak mudah kalau presidensial threshold tidak dihilangkan, sobat era sekalian. Jadi berkali-kali saya mengatakan agar sebaiknya presidensial threshold itu segera dienyahkan agar politik kita terbuka dan siapapun partai manapun yang bisa menjadi peserta pemilu dapat mengajukan calon presiden. Jangan seperti sekarang ini. Untuk sementara for the time being, mungkin calon presiden hanya 2 pasangan calon lagi yang kita tahu hanya memunculkan keterbelahan masyarakat. Jadi sahabat era sekalian, sama seperti pesan Profesor Jimli As-Siddiqi, partai lain harus mengevaluasi kenapa tidak menjadi pilihan. Ya, partai yang di spektrum kiri misalnya, seperti partai PDIP, Nasdem misalnya, Demokrat, Gerindra, ya harus tahu diri. Karena aspirasi politik FPI pasti aspirasi kanan.
Walaupun dalam pemilihan pilpres, ya, dalam pemilihan presiden 2019 terpaksa menyalurkan aspirasi ke partai kiri juga, yaitu Gerindra. Karena calonnya hanya dua, tidak ada calon dari tokoh-tokoh Islam. Pada video sebelumnya saya menyebutkan justru HRS sekarang menjadi frontliner sebagai tokoh yang potensial untuk menjadi calon presiden. Karena dia usianya masih muda sekarang, kira-kira 55 tahun kalau tidak salah. Jadi nanti 2024 baru 59 tahun, kurang dari 60 tahun. Sangat muda, sama seperti Anies Baswedan sekarang 50 tahun, ya, menjelang 51 tahun, ya 51 tahun sekarang, dan nanti akan menjadi 55 tahun ketika 2024. Juga sosok yang lebih muda lagi, Ustadz Abdul Somad juga sangat perlu diperhitungkan. Ada sosok lain barangkali Sandi Uno kalau jadi menjadi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan, mungkin juga bisa menarik kapalnya atau gerbongnya ke PKS untuk menjadi kekuatan Islam di tanah air. Jadi sobat era sekalian, dalam perpolitikan nasional kita tidak perlu alergi dengan bendera-bendera Islam misalnya, karena itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa kita mungkiri lagi. Negara ini dibangun oleh dua kelompok besar, yaitu kelompok atau kaum nasionalis, ya, yang diwakili antara oleh Soekarno, Hatta, Syahrir, dan kelompok atau kaum atau tokoh-tokoh Islam seperti Wahid Hasyim, sebelumnya Hasyim Asy'ari, lalu kemudian juga Kasman Singodimedjo, M. Natsir, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi dua kelompok tokoh inilah yang membangun negara ini. Nggak ada PKI-nya waktu itu, ya. Jadi sobat era sekalian, tidak perlu alergi untuk melihat partisipasi Islam dalam politik, dan mudah-mudahan justru memberikan kontribusi yang baik. Ingat, jangan lupa sampai sekarang negeri kita belum bebas dari korupsi. Masih negeri yang korup karena indeks persepsi korupsi kita masih 39 atau 40. Yang artinya negara kita masih negara korup. Berkali-kali saya katakan ini. Artinya lagi sobat era sekalian, ketika partai-partai nasionalis menang di dalam berapa kali pemilu, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019, 5 kali pemilu dalam era reformasi, negara kita belum juga bebas dari korupsi. Artinya agenda korupsi di antara partai-partai pemenang pemilu belum berhasil ditegakkan. Korupsi belum hilang di tanah air ini. Karena itu mudah-mudahan dengan revolusi akhlak, ya, sebelumnya didahului oleh revolusi mental, Indonesia jauh akan lebih baik, sehingga cita-cita menjadi negara yang gemari pahlaw jinawi, baldatun thayyibatun warabun ghafur bisa terlaksana. Jadi mudah-mudahan ini adalah pertanda baik, tidak hanya bagi PKS, tapi bagi mereka yang menginginkan perbaikan akhlak di Republik ini, termasuk juga berhentinya atau diberantasnya korupsi di negara yang sudah sangat akut mengakar itu. Sahabat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.